A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzil. Yang kami hormati segenap pengurus KIM dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati rekan-rekan, saudara-saudaraku sekalian pecinta Al-Quran, Sohibul Quran dimanapun berada, yang alhamdulillah malam hari ini Pak Memen sudah bisa hadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang masih dilimpah curahkan kepada kita semua. Ya, malam hari ini terutama nikmat umur panjang, nikmat sehat, baik Amin. jasmani maupun rohani, nikmat waktu luang hingga kita masih bisa dipertemukan. Salawat juga salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabiin hingga ke kita semua, yang insya Allah kita pun akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas istiqomahnya kita dalam menjalankan apa yang dirisalahkan, apa yang diperintahkan kepada kita semua, dan dapat dipertemukan dengan beliau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan taqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Diawali dengan suratul Fatihah, silakan Pak Emen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. eh Kembali di H ini sebetulnya, betul, sebetulnya sudah hatam banget lah Pak Memen ya untuk H ini. Namun kadang kita karena terlalu asik, terlalu enjoy, terlalu menikmati, akhirnya lepas kontrol gitu aja sebetulnya. Karena
untuk makhorijul huruf, ya hampir semua dari ke-28 huruf itu sudah kita Sudah latih, kita ini. sudah kita bahas dari makroj sampai ke sifatnya satu persatu. Ya, khususnya Iya, Pak iya. Adin, Pak Memen, ya mungkin Pak Saiful juga dulu juga sudah latihan ya, latihan bareng. Iya. Mungkin hanya Pak Assalamualaikum Pak Lazuardi. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lazuardi itu dia makanya saya maaf barangkali kalau memang kita sambil mengulang juga ya nggak ada salahnya kalau untuk Pak Memen, Pak Ya, Adin nggak ya apa-apa, Ustaz. Itu memang untuk diulang-ulang. memang kita ulang gitu ya. Karena di sini kita semuanya nggak bareng gitu masuknya. Kayak Pak Lazuardi kemarin juga dia tanya kan untuk lebih menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid gimana, ya, memang harus kita bahas lagi, harus kita ulang lagi gitu ya. Tadi untuk Makanya Pak saya Memen sudah dengar suratul dari itu, Ustaz. Fatihah itu Dari Pak apa nih, dari saat itu yang biasa ngasih kajian. Beda antara tilawah sama ngaji. kenapa? Kalau ngaji itu katanya memang harus Iya, diulang-ulang. Makanya yang betul. berpatah-patah ngajinya itu yang justru yang disukai karena dia apa namanya ada semangat dari dalam hatinya untuk Ya, bisa. betul sekali. Kalau tilawah Seperti mudah pintar. itu kita jadi belajar itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu kan memang dikatakan tolabul ilmi minal mahdi ilalah. Iya betul seperti Pak Memen bilang. Jadi kita memang nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan umur gitu. Dari dalam buayan sampai ke ya Yang liang lahat. lahat ya. Gitu. Itu betul itu kita artinya Pak Memen menjalankan apa yang diperintahkan Iya, gitu kan. iya Dan itu. juga seperti hadisnya juga yang lain dikatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi setiap umat muslim ya laki-laki dan perempuan itu diwajibkan menuntut ilmu ya terkhusus ya seperti ilmu Al-Qur'an yang kita pelajari ini gitu. Itu betul. Jadi memang ya, alhamdulillah syukur alhamdulillah kalau Pak Memen memang menyarankan seperti itu. Ya barangkali saya kadang-kadang kan takutnya Pak Memen, Pak Adin sudah sampai di mana, pengennya apa gitu kan. Makanya kita tetapkan. Gitu. Namun ada manfaat. Ya, mudah-mudahan ya. Oh tidak Pak, dengan senang hati Pak. Baik. Sekalian mereview juga Terima sih. kasih. Review ya betul sekali. Oke Pak Adin, alhamdulillah sudah hadir. Sehat Pak ya. Amin, alhamdulillah. Silakan suratul Fatihah dulu Pak. Suratul Siapa Pak? Fatihahnya dulu. Silakan Pak Adin. Adin silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin.
putus Ustaz. Wah, Suaranya hilang. salah dengar. Sekarang kedengeran? Ya. Ya. Ya, jadi yang saya tangkap atau yang saya dengar, mudah-mudahan nggak salah dengar, tadi itu di alham haknya, ya, kembali mengulang, haknya juga Terlalu berat ya Pak oh, Ustadz? ya tadi yang pertama, tadi belum koreksi Pak Memen di awal, tadi melanjutkan koreksian tadi dari awal. H yang pertama yang nampak, ya. Dan yang keduanya bod. Kalau yang lainnya masih ya tinggal penyempurnaan lah, ya. Gitu. Ini makanya saya bilang sebetulnya untuk makhorijul huruf sudah hatam sebetulnya kita sudah hatam. Namun terkadang untuk huruf-huruf tertentu itu karena kebawaan terlalu enjoy, terlalu asik, ada terlalu menikmati, akhirnya lepas kontrol. Mungkin hanya itu aja masalahnya. Bukan eh, yang lain-lain gitu ya. Karena sebelumnya sudah kita bahas satu per satu. Kalau di, ya, di Putus. itu adanya di tenggorokan tengah, ya, tenggorokan Ya. tengah, ya, mau diul halqi, ya, di dalam tenggorokan ya tenggorokan, ya, mau diul halqi. Nah, dia adanya posisinya di tengah, ya, atau al al wasuto, jadi al wasatul al halqi, al-wustul halqi, ya. Jadi dia ada posisinya di tengah. Dan makhrotnya, ya makhrotnya di situ sifatnya, dia punya sifat rokhawah, ya. Punya sifat rokhawah. Oh, Hames rokhawah, ya. Hames artinya ada desis angin yang keluar untuk ha ketika dia sukunkan, disukunkan atau memang sukun. Rokhawah artinya suaranya mengalir. Istifal juga suaranya pipih atau tipis, ya. Istifal juga dia punya sifat infitah. Infitah ini artinya menghampar atau turunnya lidah kita di pelataran atau di rongga mulut, ya. Itu infitah dan istifal itu dua sifat yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, ya. Biasanya kalau dia bukan biasanya, memang keharusannya kalau dia istifal udah pasti infitah, ya. Infitah pasti istifal maksudnya, gitu ya. Dan juga dia punya sifat apa namanya ismat, ya, gitu. Jadi itu huruf H, ya. oh. Kembali mengulang huruf H. Coba kita skip mengulang pilihan huruf H. Ah. Sekarang Rahihu ah huhan hamihahna huhan hanihahna minal muhni minal muh minal muhni minal muhni mahihan hamiha. mahihan haniha. Baik, coba Pak Memen sendiri. Apa tadi? Lupa lagi. Hahihu ah Oh, nggak Hahihu ada bukunya ya? ah. Nggak pegang bukunya ya? Ada gak bawa buku sih. Hanya terputus-putus nih. Hahihu ah. Huhan hanihahna
Hahihu ahuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Oke, itu bisa sebetulnya ya. Hahihu ahuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hannya ha Iya, hanya itu fathah tain izhar, itu jangan, tegas ya. ya izhar halqi ya, jangan sampai ditahan ya. Itu jangan sampai ditahan, cukup disempurnakan. Ah, hahihu ahuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hilang, Ustaz. Suaranya nggak ada. Mul tenggelam Pak suaranya. Heng. Suaranya nggak ada, Ustaz. Oke, Pak Adin silakan. Baik Pak Ustadz. Hahihu ahuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, cukup untuk huruf H. Intinya seperti itu ya, diupayakan. Kalau enggak tenggorokannya dipersempit dan paksa anginnya lebih banyak untuk keluar. Jadi suaranya itu tipis, pipih dan bersih ya. Dan juga untuk rokhawahnya juga karena tenggorokannya dipersempit, jadi amesnya juga lebih jelas dan rokhawahnya juga akan lebih jelas. Itu untuk huruf A. Yang kedua juga tadi ini kita cukup 2 huruf aja, kita ulang lagi. Itu huruf bod. Bod, ingat makhrajnya. Makhraj huruf dot ada di mana, Pak? Oh, di itu ada ini dia. Do apa dot? Bod, ya sama. Bo itu kalau dia dikasih harokat fathah kan. Hurufnya bod. Berarti di mulut. Adanya di lidah atau mau diun lisan ya. Adanya di lidah atau mau diun lisan. Dia makhrajnya itu ada di sisi kiri kanan lidah kita, bertemu dengan bertemu dengan gigi geraham atas, ya kan? Kita ulang lagi, adanya di jadi dua tepi lidah kita, kiri kanan lidah kita itu bertemu dengan gigi geraham ya. Ini termasuk sering juga kita ulang-ulang. Dan dia punya sifat yang sangat identik, itu isti'la atau mengangkatnya anak lidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini terlambat karena wifi di rumah error. Ini jadi cari Ya, nggak linknya. apa-apa. Silakan. Mungkin tadi sama Utian Amanda. Ya, jadi ini baru masuk Ustadz. ya. Ini lagi ada agak-agak gangguan juga nih sinyalnya. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak Ustadz, terlambat nih. Dari tadi, dari jam 10. Dari jam 8 tadi.
Baik ya. Pak Lazuardi, silakan dulu suratul Fatihahnya. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kurang lebihnya itu. Amin. Jadi apa ya? Untuk Pak Lazuardi yang terakhir tadi Bismillah. Bismillah. Tasdidnya lebih dinampakkan lagi di lam bertasdid kata Allah itu ya. Itu menandakan bahwa huruf tersebut double atau dua rangkap. Lamnya dua. Makanya butuh ditekan di situ. Tapi jangan ditahan, jangan dilamakan ya. Jadi cukup ditekan. Bismillahirrahmanirrahim juga. Jadi umumnya yang saya dengar terakhir tadi itu di tasdidnya banyak yang terlalu datar, seolah-olah tasdidnya nggak ada, ya, seolah-olah ya, Ya, Ustaz. seolah-olah atau mungkin saya salah dengar. Sama juga halnya rohnya juga nirnya juga begitu. Ini takutnya kita terbiasa gitu. Jadi tujuan tahsin ini salah satunya begitu, merubah pola atau kebiasaan gitu ya. Tujuannya seperti itu. Karena memang kalau kita mau ambil gampangnya, rata-rata kita hafal di luar kepala, apalagi suratul Fatihah kan, gitu. Namun ini modal utama, apalagi dalam ibadah sholat ya, gitu. Nggak sah sholatnya tanpa suratul Fatihah, gitu kan. Nah, makanya Ya. tadi itu salah satunya itu di huruf-huruf yang bertasdidnya ya. Satu huruf bertasdid harus lebih dinampakkan lagi tasdidnya atau lebih ditekan di situ. Selain itu juga di makhorijul tadi itu termasuk huruf H yang kita bahas pertama tadi itu diupayakan ya dikembalikan ke makhrajnya yang ada di tengah-tengah lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan di sini di kata Allah ada tasdid, kata Ra ada tasdid. Dan juga di keduanya alhamdulillah lillah kata Allah itu wajib dua harokat ya. Selain ditekan juga bikin dua harokat di ayun ya, di ayun dua harokat. Terus hirab, nah, huruf ba juga ada tasdid di situ. Hirobil, jangan sampai hirobil alam, hirobil itu terlalu ringan ya, terlalu ringan. Hirobil alamin. Lanjutnya
Ar-Rahmanir-Rahim. Sama ada ro juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dal. Middin. Ya, itu untuk yang terakhir Pak Lazardi, hati-hati. Lebih dimantap. Merubah arti, dia merubah makna. Kalau sampai huruf ya hilang tasdidnya, artinya hilang satu ya dia. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tasdid. Ihdinas sod. Sod itu bertasdid. Ihdinas. Nah, selain tasdid juga diperhatikan makhrajnya. Ujung lidah kita, makhrajnya berada di ujung lidah. Posisi ujung lidah kita hampir menempel atau menempel sedikit di ujung gigi seri atas bagian belakang. Ya, sod. Dan dilengkapkan, disempurnakan dengan sifat isti'la'nya, yaitu mengangkatnya anak lidah ke langit-langit atas bagian dalam. Ihdinas si su as su so ni sosna, ya kan, kalau latihan makhorijulnya, atau as is us, bukan, jangan sampai as is us, itu beda, itu hurufnya berubah menjadi sin, ya. Sod. Terus yang terakhir, yang di ujungnya, ihdinas siratal mustaqim. Qaqiqu qaf, ya. Adanya di pangkal lidah atau lidah bagian paling dalam. Qaqiqu aqaqu qaqani qaqana minal muqan. Ya kan? Pak Adin, ini fasih dia qafnya, ya, asal kontrol aja terus. Malah kadang-kadang terdengar seolah-olah apa namanya, takalluf, berlebih terkadang. Cuman nggak apa-apa Pak Adin, bukannya artinya jelek, bukan, kita dalam rangka belajar, ya. Belajar. Untuk qaf, ya, untuk qaf adanya di apa namanya, lidah bagian dalam. Sod tadi juga diperhatikan. Untuk Pak Lazuardi terkhusus di ini dulu lah, di huruf-huruf bertasdidnya itu lebih diperhatikan dulu. Nanti kita menyusul untuk yang lain-lain, ya. Untuk makhorijul, untuk sifat huruf itu nanti menyusul lagi pelan-pelan, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ kalau saya, ya, kalau saya berpatokan dengan apa namanya, qiraat Asim, kita berpatokan dengan qiraat Asim yang khusus yang dipakai di kita ini, umumnya yang kita pakai itu, di situ nggak ada tanda wakof di situ, ya, nggak ada tanda wakof. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu nggak ada tanda wakaf di alaihim. Ya, kalau kita berpatokan, berpegang kepada qiraat Asim, riwayat Imam Hafiz, itu nggak ada tanda wakaf di situ. Nggak ada tanda wakaf, artinya nggak boleh berhenti. Boleh pun berhenti, kita harus mengulang. Kalau kita berpatokan, karena umumnya kita, mayoritas umat Islam kita itu apa namanya, pegangannya di qiraat Asim, ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau napasnya kuat. Andai kata napasnya nggak kuat juga boleh berhenti. Ya, bukan berarti sama sekali nggak boleh berhenti, bukan. Namun kita cari tempat wakaf yang pas, ya, dan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya di siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wakaf kita di situ. Berhenti kita di situ. Kita ambil lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita kalau berpatokan dengan qiraat Asim, ya. Namun memang nggak kita
pungkirin ada beberapa tempat yang sering kita dengar juga, kita nggak paham mungkin ya. Ini hanya sekedar menurut saya ya, pandangan saya gitu ya. Karena kalau kembalikan ke qiraat Asim itu kita nggak ada tanda wakof, nggak ada tanda untuk berhenti di situ ya. Namun memang ada aja yang sering kita dengar ketika imam-imam itu baca suratul Fatihah yang berhenti di ghairil maghdubi alaihim itu ada banyak, bukan ada, banyak juga gitu. Ya, kita kurang paham, mungkin mereka juga punya alasan, punya hujah sendiri, kita kurang paham gitu ya. Itu hanya sekedar pandangan ya, dan kita kembalikan lagi ke umumnya kita ya, patokan kita dalam tilawah gitu. Karena qiraah itu kan banyak ya, bisa 14 sampai 14 qiraah. Dengan periwayatnya dua orang itu berarti 28 periwayat gitu kan. Namun umumnya di kita pakai qiraat Asim gitu ya. Itu untuk suratul Fatihah. Tadi Pak Lazuardi, ini kita udah agak melebar. Pak Lazuardi tadi saya perhatikan dulu di tasdid-tasdidnya ya. Iya, Ustaz. Tasdid-tasdidnya itu perlu diperjelas dulu untuk makhorijul dan sebagainya, nanti bisa menyusul pelan-pelan. Pak Memen tadi ya lebih kontrol lagi di huruf H khususnya dot ya, yaitu yang masih Qaf juga termasuk sih sebetulnya. Terkadang pas ya, lumayan bagus, terkadang lepas. Ini hanya kontrolnya aja, menurut saya hanya Iya, kontrol iya. aja. Gitu ya. Oke, cukup dulu untuk suratul Fatihah. Kita sampai di mana tilawahnya? Kemarin 45 ya. Lagi. Kenapa? Sekarang Sebentar. 46. Kemarin sampai betul sampai 45. Sekarang 46. 46. Wala tujadilu. Di surat Surat Al-Kabut. Al-Ankabut. Al-Ankabut. Baik. Al-Ankabut. 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 402 Ustaz. Nggak sama mushafnya. Berasa 300. Ya. Kalau di mushaf saya halaman 322. 319. Di ayat yang ke Ayat 45. ke-46. 46. 40. Wala yujadilu ya, wala yujadilu. Ya. Baik. Wala tujadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu. Hiya ahsan, kita putus di situ. Wala yujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Maaf Pak Sampai di Ustadz. situ. Maaf Pak Ustadz. Kalau di mushaf saya bukan yujadilu tapi tujadilu. Oh Iya, iya, tujadil. baik. Betul. Memang tujadil. Betul. Wala tu Oh berarti pendengar betul. kuping saya yang Wala nggak benar. tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Silakan Pak Memen.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa billati hiya ahsanu aduh ya illa billati hiya ahsanu illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Itunya di mute, Ustaz. Suaranya di mute. Wala itu 2 harokat ya, kita awali dulu, nanti saya awali. 2 harokat la-nya mad tabi'i, tuja mad tabi'i 2 harokat juga, dilu 4 sampai 5 harokat itu mad jais munfasil, ahlal lamnya mad alif lam qamariyah, kita 2 harokat mad tabi'i, bi illa 2 harokat mad tabi'i, billati itu hanya tasdid aja, itu apa namanya di alif itu di sebelahnya ba itu bukan hamzah itu hamzah wasol ya, hamzah yang dilewati atau diabaikan. Billati hiya ahsan, kita berhenti, nun sukunnya Tinya itu kita nun hidupnya kita nggak matikan panjang, Ustaz. ya itu. Billati Nggak tinya nggak panjang, itu panjang. bukan Sini ada billati iya. panjang. 2 harokat ya, Oh, iya. billati 2 harokat. Yang nggak panjang itu ahsan, karena di situ nggak ada mat tabi'i. Jadi Iya. nggak ada mat alif sukun di situ ya. Nggak terjadi mat alif sukun. Illa 2 harokat. Illal kalau berhenti ya, kalau berhenti illalladzi, namun kalau disambung illalladzi mat tabi'i, nazalamu mat tabi'in minhum, nun sukun bertemu ha itu hukumnya izhar halqi. Wa qulu, qunya 2 harokat mad tabi'i, lu itu panjang sampai 4-5 harokat mad jais munfasil lagi. A-nya 2 harokat itu mad badal. Manna itu idgham bi gunnah gunnah musaddadah, nun bertasdid. Amanna billazi itu billazi mad tabi'i bertemu dengan hamzah di depannya di lain kata mad jais munfasil. Ikhfa bertemu nun sukun bertemu dengan zai masuk ke ikhfa ausat ya, ikhfa ausat atau suara gunnah, suara ikhfa-nya samar dengan gunnahnya berimbang. Unzila ilaina lailin ilaina matobi'i wa unzila ilaikum. Nah, nun sukun bertemu zai lagi tadi ikhfa ausat, ilaikum lainya ma'lin, kum mim sukun bertemu dengan waw dia masuk ke izhar safawi. Ya, diperjelas saja mimnya itu bainiyahnya, sifat bainiyahnya yang kita harus nampakkan ya di situ. Ilahuna la-nya 2 harokat matobi'i, huna matobi'i, wa ilahukum matobi'i, mim juga itu izhar safawi bertemu dengan waw. Wahida wa-nya 2 harokat matobi'i, hidanya. Jadi yang kita bahas tadi ha ya. Hati-hati di makhraj ha. Wahid. Dalnya kalau kita berhenti qalqalah, jangan lupa.
Wa nahnu lahu. Nah, ini beda nih. Jangan sampai ini berdekatan hak tipis dengan hak domir. Wa nahnu lahu. Wa nahnu lahu. Jadi jangan sampai wa nahnu lahu sama semua. Jadi dianggap hurufnya sama padahal beda huruf, beda makhraj. Wa nahnu lahu muslimun. Muslimun, Ulang mat, Ustaz ya. arid, sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Yang penting komitmen. Ya. Konsisten. Ya. Konsisten dengan panjang mat, arid, sukunnya. Gitu. Pak Memen tadi masih berulang di isba dan ikhtilasnya. Namun tadi itu lebih banyak ke menghilangkan mat. Kalau yang tadi, ya, yang barusan dibaca. Boleh diulang? Ya, kita ulang Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan Hiya ahsan. illa Hiya ahsan. Coba di situ. Hiya ahsan. Jangan sampai hiya ahsan. Itu ya-nya seolah-olah ada tasdid. Iya, kata ulang dari awal aja. Boleh. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan illa billati hiya ahsanu illa alladhi Sebentar. Sebentar. Ahsanu. Nah, itu diayun lagi di sa-nya. Coba. Illa billati. ya, ya. Illa billati hiya ahsanu illa alladhina dolamu minhum wa qulu amanna billadhi unjila ilaina wa unjila ilaikum wa unjila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Baik. Cukup. Cukup. Pak Adin, silakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa billati hiya ahsanu illa allazina dhalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum Ya boleh. بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Baik, cukup. Pak Lazuardi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitab.
ahlal kitab illa billati hiya ahsanu ilal ladzina zalamu illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له muslimun. Baik, masih kembali di ikhfa ya untuk apa namanya hukum bacaan ikhfa ya. Itu ya yang perlu diperhatikan lagi, dipelajarin lagi itu di ikhfa-nya. Untuk panjang ya, untuk panjang dari mad jais juga perlu ditambah ya. Misalnya wa ilahuna wa ila, oh bukan ini. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum ya. Jadi ikhfa nun sukun bertemu dengan zai, artinya ikhfa itu kan samar ya. Kita nggak bosan-bosan ulang, mudah-mudahan nggak bosan ya Pak ya. Samar artinya ikhfa itu samar, samarnya zai, samarnya nun yang sukun ya. Nun sukun itu harus samar, jadi jangan sampai nggak dibaca tapi posisi lidah kita bersiap-siap untuk masuk ke makhraj huruf zai yang di depannya ya, masuk ke huruf zai di depannya. Itu kan mana dia nih? Unzila ilaina wa unzila ilaikum ya, dan selain samar dia kita tahan ya, kita tahan di situ minimal 2 harokat gitu. Samar dan ditahan ya. Jadi ada gunnahnya, ada dengungnya. Untuk menampakkan samar dan dengungnya itu makanya kita perlu tahan 2 harokat minimal. Tuh, khusus di situ ya tadi yang lebih ini. Waku sama panjang ini, panjang mat jais. Waqulu amanna. Idgham apa gunnah musadadahnya nun sukunnya juga perlu diperhatikan juga. Waqulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Ya gitu. Terus mau dilanjut juga nggak usah diulang juga nggak apa-apa kalau seumpama ini. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wahid. Ha ya. Wahid. Wa ilahuna wa ilahukum wahidu. Disambung jadi idgham bi gunnah. Wahidu. Dommah tain, dal dommah tain bertemu dengan waw di depannya. Wahidu wa nahnu lahu muslimun.
Idgham bi gunnah itu nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf apa aja Pak Lazwardi? Ingat ada yang dua Coba huruf idgham ulang lagi. ya idgham bi gunnah itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa aja? Nun. Nun sukun atau tanwin. Ini hukum nun sukun dan tanwin. Pak Memen, Nun. Nun mati. ya nun mati atau nun Nun, sukun. wau, ada 4. Iya, jadi bertemu dengan 4 huruf. Nun, mim, waw, dan ya. Ya, jadi nun sukun atau tanwin itu, ya, tanwin itu artinya harokat ganda, ya. Fathah tain, domah tain atau kasroh tain bertemu dengan huruf yang ada 4 itu tadi, nun, mim, waw, dan ya. Itu idgham biunah, ya. Ini contohnya tadi. Wahidu ini domus syafatain lebih apa namanya memonyongkan bibir itu paling sempurna nih karena huruf yang berharokat domah tain bertemu dengan waw lagi ya. Wahidu sempurna monyongnya domus syafatain. Wahidu wa nahnu lahu muslimun. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Pak Lazuardi boleh diulang sekali lagi pelan-pelan aja lebih konsentrasi. Iya, Ustaz. Nah, ini hilang nih. Pak Lazuardi hilang. Nah, mau masuk lagi. Gitu. Dan Silakan. illalladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi Gambarnya di wa itu, Bapak. qulu amanna billazi Videonya di aja unzila bilang suaranya pecah-pecah. Soalnya coba dimatiin Pak Lajuardi. Pak, Mudah-mudahan ininya Pak, vokalnya bagus. videonya Pak. ya videonya. Kayak ini putus-putus. Gambar di langit. Coba. Itu ada gambar video tuh Pak. Iya. Lagi gangguan sinyalnya makin malam tapi makin bagus nggak kayak tadi. Coba nggak? Ya Ya, bagus tuh. Ya udah. Lagi ya. ya silakan. Wah, ayo. Bergetar Pak. Masih Pak suaranya. Coba videonya dihilangin Ustaz. Itu Pak Juardi. Kurang kuat Videonya kali. dimatikan dulu. Mudah-mudahan vokalnya bagus. Ya, coba. Video. Nah, sekarang bagus nih. Insya Allah. Bisa. Coba. bagus. Ya. Coba. Ya masih judul deh. Wala tujadilu ahlal kitab
الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Baik, cukup dulu. Sudah semua ya baca yang ini ya? Sudah semua ya? Sudah, Pak Sudah. Ustaz. Baik, kita lanjut dulu. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Ya, Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Nah, ini kita ambil pendek-pendek ya, pendek-pendek dulu biar lebih jelas untuk koreksinya. Pak Memen, silakan. Wa kadzalika ajalna ilaikal kitab walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Ya, diulang lagi. Wa kadzalika anjalna ilaikal kitab walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Ya, baik. Jadi di sini pertama masih di huruf zai ya. Ini masalah makhraj ya. Padahal kalau di kadang-kadang kita ulang-ulang khusus untuk zainya bisa ya, namun kadang lepas lagi. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Ini juga tadi dibaca wow, ini fa ya. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man
Wama yang keduanya di sini nih, dal. Dal ini di nambah harokat nih. Nambah mat. Wama yajhadu bi'a wama yajhadu bi ayatina illal kafirun. Coba Ulang sekali saja. lagi. Ya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab Baknya kolkolah, bak kolkolahnya, kolkolah Ada. baknya. kurang ini Ustaz. Masih Iya, kurang mantul. nggak terdengar ya, nggak terdengar. Kitab. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bi wa min haula'i may yu'minu bi wa ma yaj wa ma yajhadu bi ayatina ilal kafirun. Baik. Pak Adin. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ya, sekali lagi. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Baik. Yang itu sedikit Pak ya, di hamzah sukun itu jangan sampai seperti huruf ain ya. Jangan sampai terdengar seperti huruf ain. Itu aja sih Pak Adin ya. Itu aja, cuman butuh lebih hati-hati, lebih kontrol aja untuk huruf per hurufnya gitu ya. Selain dari itu, Oh, yang yu'minu nabi ya Pak Ustadz. iya, satu itu ada dua hamzah itu masih terkesan huruf ain ya, walaupun nggak ain banget gitu, namun arahnya biasa aja, yu 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 itu aja. Itu aja. Ya, cukup dulu Pak Lazuardi. وكذلك Silakan. أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به Ulangi di situ Pak, ulangi. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Cukup bagus.
Cuman diulangin di Pak. Coba diulangin wa minha dari situ. Ya. Wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yaj'adu bi Iya, ayatina illal kafirun. baik. Masya Allah, bagus ya. Cuman di sini ya Pak ya, di Pak Lazwardi ingat lagi ya, mai itu idgham bi unahnya. Wa min haula'i may yu'minu bih. May yu'minu bih. Nah, itu lebih diperjelas lagi mai dianya ya, itu aja Pak Lazwardi di situ. Baik, Selain Ustaz. itu enggak terlalu. Wa Coba min haula'i man yu'minu bih wa ma ya, ya. yaj'adu bi ayatina illal kafirun. Cukup. Ini sudah semua ya yang kedua ini ya. Sudah Pak Ustaz. Ya, baik lanjut. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala tahutuhu biyaminik. Bentar. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala tahutuhu biyaminik. Izallartabal mubtilun. Izallartabal mubtilun. Gitu Pak Memen. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala tahutuhu bi yaminik. Idzal idzal lartabal mubtilun. Ulang Ustaz ya. Ulangi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala tahutuhu biyaminik. Idzal lartabal mubtilun. Izallartabal mubtilun. Idzal lartabal mubtilun. Sekali lagi. Izallartabal mubtilun. Idzal lartabal mubtilun. Ulang dari awal saya. Iya. Wa Boleh. ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala tahutuhu biyaminik. Idzal lartabal mubtilun. Cukup Pak Adin. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biyaminik. Idzal lartabal mubtilun. Ulangi.
وما كنت تتلو من وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. Maaf, saya ulang ya Pak Ustadz. Ya. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Ya. Pak Lazuardi. وما كنت تتلى من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Ulangi. Ulang Mas Ustadz ya. Ya, silakan. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Ya. Jadi wama dua harokat kul ikhfa tat tat kul tatat lu kul tatat lu ya ikhfa yang pertama ini akrob atau a'la ini nun sukun bertemu dengan ta, suara samarnya lebih dominan. Wa ma kunta tatlu mio ini yang kedua. Abad atau adna ya. Dia ini lebih dominan ke suara gunnahnya atau dengungnya. Mio qablihi ini jangan kepanjangan. Ini dua harokat aja. Matilah qasiroh. Qablihi min ini juga sama. Abna atau abad ya. Ini lebih dominan ke suara gunnahnya. Namun beda dengan qaf. Kalau qaf tadi kan tebal, hurufnya huruf tebal ya. Mio qablihi min ini tipis engnya tipis kaf min kita biunya kalau disambung dengan waw terjadi lagi idgham bi gunnah ya Pak Lazuardi ya, hati-hati kalau disambung ya. Ini ba kasroh tain bertemu dengan waw atau sukun bertemu dengan waw ya, nun sukun misalnya bertemu itu juga sama. Min kitabi wala takhutuhu kho, ini kho dan to. Takhutuhu. Nah, ini matsilah qasiroh lagi, dua harokat aja jangan terlalu panjang. Takhutuhu biyaminik ada hamas sedikit ya. Izallartabal mubtilun. Izallartabal mubtilun. Ya. Jadi di apa makhraj maupun hukumnya. Ya, Pak Lazuardi yang terakhir tadi ya. Barusan ya. Ulang lagi Pak Ustadz ya. Nah, silakan. وما كنت تتلو من
qablihi min kitabin wala ta'utuhu biyaminik wala ta'utuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Idzallarta bal mubtilun. Coba dari situ. Biyaminika idzal lartabal mubtilun. Ya, Pak Memen. Saya Ustaz. Pak Adin kali. Saya udah pertama. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa taqutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Coba izal. Idzal lartabal mubtilun. Ya, kuatnya lagi kurang bagus. Pak Adin. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. Saya ulang ya Pak Ustaz. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Ya. Itu sudah ya, sudah semua ya. Coba Pak Adin dilanjutkan ayat berikutnya. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ya, Pak Memen. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina ilal dhalimun. Ulangi dari wama. Ya. Ya. Gitu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Ya, dari didunya pindah ke du nambah mat di situ tadi. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Ya.
Pak Lazuardi. Wa ma kunta ya Ustaz ya. Ya, wa ma Bal kunta huwa. Wa ma wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la Bal, tahutuhu. bukan 39. Ya, nggak Hah? apa-apa, nggak Salah apa-apa, ya? lanjut. Nggak apa-apa, nggak Oh, apa, nanti lanjut, nanti lanjut. Bal ya maaf deh. Bal Ya, ya. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilma ilm. wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Terus ya Ustaz. ya. Terus boleh. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Iya, cukup. Pak Memen, yang waqalu. Wa qalu laula Yang penjelasan. unzila. Kenapa Ustaz? Ya, lanjut. Wa Ini qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbi. Qul innama ayatu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Nazi ini dia tadi wa in nama ana nadhirum, napasnya ya Pak ya. Napasnya kurang jadi idgham apa gunnah musaddadahnya sangat kurang, panjangnya mat Ya, arid ulang lisukun Ustaz ya. gitu ya. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbi. Qul innama la Qul Innamal innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Pak Adin. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Saya ulang ya Pak Ustadz. Ulangi, silakan. وقالوا لولا أنزل عليك آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Sudah semua itu ya? Ya. Sudah, Pak Ustaz. Pak Adin, lanjutkan. أولم يكفي
awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Pak Lazuardi. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Baik, Pak Memen. Awalam yakfihim anna anjalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra ya liqaumin inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sekali lagi. Ulang saja. Ya. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim in fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Baik, Pak Adin sudah ya? Ya, yang baca pertama. Ya, lanjut Pak Adin, dilanjut. Qul kafa billahi baini wa Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Oh, syahida. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ya, Pak Memen. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Baik, Pak Lazuardi.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Iya. Lah kita ya. Suaranya juga sering untuk apa namanya tilawahnya kita cukupkan dulu di situ. Insyaallah nanti tilawahnya kita lanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Sedikit materi ya malam ini menambahkan kita masuk ke apa namanya dobet, istilah-istilah atau dobet atau tanda baca, istilah-istilah dobet atau tanda baca. Jadi untuk definisi dobet secara bahasa, dobet apa namanya ba dan to, dobet ya, dobet adobet to. Jadi ba-nya sukun, to-nya disukunkan. Itu artinya secara bahasa mencapai tujuan dalam memelihara sesuatu. Dibaca nah, itu atau secara istilahnya tanda-tanda khusus yang mengiringi huruf untuk menunjukkan kekhususan. Misalnya sukun, tanwin, tasdid, atau yang lain-lain. Itu dobet namanya. Tanda baca itu dalam istilah ilmu tajwid Apa namanya, Ustaz? disebut ya Apa namanya? dobet. Sofer. Dobet. Adobet. Jadi itu ada apa namanya hurufnya dod, ba dan to kalau ditulis itunya Arab. Dod, ba dan to. Adobet to gitu. Jadi to-nya itu disukunkan. Itu artinya itu tanda baca atau apa namanya? Di tanda baca itu dalam istilah ilmu tajwid itu istilah-istilah dalam apa itu dobet itu tanda baca. Tanda baca itu baik sukun, tanwin, tasdid atau yang lain-lain itu disebut dobet. Tanda baca itu disebut dobet. Harokat itu yang apa namanya? Itu hitungan atas bawah ya itu penempatannya itu apa namanya? Penempatan atas bawah atau itu harokat berharokat apa di atas itu juga termasuk dobet juga ya. Fungsi dobet itu menghilangkan problem dan ketidakjelasan suatu. Nah, ini misalnya ya di Al-Quran cetakan Timur Tengah atau Madinah itu ya, misalnya di tanda apa namanya tanda baris satu di atas itu kita sebutkan fathah ya. Fathah itu juga termasuk. Jadi cara membacanya itu membuka rongga mulut dengan sempurna. A, ba itu membuka rongga mulut dengan sempurna itu harokat fathah, harokat kasroh ya. Itu yang garis bawah itu kasroh. Ya. Yang berharokat kasroh itu dengan cara menurunkan bibir, menurunkan bibir bagian bawah, domah misalnya, domah itu dengan memonyongkan mulut, memonyongkan bibir dengan sempurna. Juga termasuk fathah tain ya, fathah tain. Kita kembali dulu pada namanya mengulang.
fathah tain, ya, itu tanda baris di atas yang double, ya, tanda baris atas double. Kasroh tain juga double di bawah, dhammah tain gitu kan. Itu apa namanya, tanda seperti huruf waw di atas, ya, dhammah tain. Oh, contoh-contohnya. Terus apa lagi nih? Apabila tanda baca tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin domah dalam bentuk seperti ini tambahan satu nih. Kalau di mushaf Madinah, siapa yang pakai mushaf Madinah, itu Biasa. tanda kasroh fathah tain bila tandanya sejajar garisnya itu kita bisa deteksi bahwa tanda tersebut pasti izhar. Kalau dia nih tandanya itu sejajar, garisnya dua itu sejajar sama rata gitu. Ya, fathah tainnya sama rata, itu sejajar. Kalau di mushaf Madinah bisa dipastikan tanwin tersebut dibaca izhar. Kalau dia sejajar. Namun kalau dia bersila nggak sejajar, yang satu garis begini agak miring gitu ya. Nggak sejajar. Kalau sejajar itu kan kayak angka sama dengan tuh. Sama dengan sejajar itu namanya. Kalau sama dengan. Tapi kalau sama dengan yang satunya agak ngeri ke sini, yang satunya agak di sini, nggak sejajar nih, nggak sejajar gitu. Itu bisa dipastikan kalau dia nggak idgham, kalau nggak dia ikhfa. Kalau di mushaf Madinah. Jadi kalau dia sejajar itu izhar, kalau dia nggak sejajar itu idgham, kalau nggak ikhfa. Itu kalau di mushaf Madinah. Ya. Tuh. Nah, dibaca izhar. Dan kalau dia kasroh juga sama, kasroh pun demikian. Kalau dia nggak sejajar, itu bisa dipastikan ikhfa atau ikhfa atau nggak idgham. Kalau dia nggak sejajar. Namun kalau dia sejajar artinya izhar, ya, izhar. Kalau dia di dhammah, kalau dia dhammahnya itu seperti angka 6 dan 9 itu artinya izhar. Izhar. 6 dan 9. Kalau dia 6 dan 9 artinya dia izhar ya. Namun kalau dia 99 gitu itu artinya dia masuk ke ikhfa atau idgham, ya. Jadi itu bisa kita itu juga termasuk ilmu juga. Kalau di mushaf Madinah ya, dia tuh bisa kita deteksi dari tanda bacanya atau dobet tadi. Nah, kalau dia 9929 domahnya itu idgham atau ikhfa. Namun kalau dia 6 dan 9 ya 6 angka 6 terus 9 gitu ya. Itu bisa itu pasti dia izhar, dibacanya izhar. Itu ya kalau untuk tanda baca tanwin ya, tanda baca tanwin. Gitu. Ya, itu bisa dilihat kalau di pakai mushaf Madinah. Makanya alangkah memang lebih bagus kalau kita sama-sama belajar satu mushaf gitu. Jadi bisa kita nggak susah untuk ininya, kita langsung lihat di mushaf sama persis gitu kan. Kalau fathah tain dan dhammah tain tadi yang itu cirinya. Terus sukun itu ya tanda mati, itu udah pasti tahu semua. Tasdid, nah tasdid itu termasuk dobet. Ini kita penjelasannya tentang dobet atau tanda-tanda baca ya, tanda baca atau istilah-istilah tanda baca ini ada sukun, ada tasdid, ada tanwin ya, fathah tain, kasroh tain, dhammah tain tadi ya, dan yang lain-lainnya. Terus tasdid kenapa saya tadi harus diperjelas tadi? Tasdid itu menandakan bahwa huruf tersebut double. Menandakan huruf
tersebut double. Makanya perlu jangan sampai hilang satu huruf. Nggak boleh dilewatin aja, itu harus ada penekanan di situ. Misalnya jannat, apalagi nun dan mim itu harus lebih nampak. Kalau selain nun dan mim harus ditekan aja biasa. Tekan penekanan. Tapi kalau nun sukun dan nun tasdid dan mim tasdid itu gunnah musaddadah. Dia memang gunnah terus ada tasdid gitu. Ya makanya dia harus lebih lebih gunnahnya harus lebih nampak, lebih kuat bobot gunnahnya itu. Karena dia huruf yang memang mempunyai sifat gunnah, ditambah lagi ada tasdid menandakan huruf gunnah tersebut double. Nah, makanya jannat summa itu kan itu tandanya, itu makanya harus kita perhatikan ya, ada gunnah apa namanya idgham gunnah musaddadah ya, tasdid tadi nun dan mim bertasdid ya. Ada lagi gunnah dan idgham Ini misalnya. Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, boleh saya tanya dulu? Ya, silakan. Ini nih yang di ayat 51 tuh. Kadang-kadang suka menjebak ini tuh Pak Ustadz. Yang mana tuh? Ini 51 yang tadi. Jadi awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla. Nah ini la-nya tuh ini kan matobi'i. Nah, sementara di lam itu di depannya ada ya berkantet dengan ya. Nah, terus di sini ada fathahnya yang berdiri. Kalau ini di Musab, saya Musab Usmani di Madinah. Yutla alaihim. Iya, itu tuh di depannya ya, tapi di depan la itu ya. Nah, terus ini yang fathahnya tanda matobi'i, tapi di atas huruf ya. Jadi betul. kadang-kadang kita berpikir bahwa itu tuh yutlaya alaihim. Nah, Iya. terus yang satu lagi inna fi dzalika la rahmatau wa dzikra. Nah, ini ya lagi, ya di atasnya itu tanda fathah matobi'i. Iya. Itu Kadang-kadang roya liqaumi yu'minun. Iya, saya lupa istilahnya. Lupa istilahnya. Ya ini. Iya. Saya lupa. Tadi Saya lupa. hampir 52 tuh yang terakhir tadi di Betul. Jadi saya lupa, mohon maaf ini saya lupa istilahnya ya. Ada istilahnya, cuman jarang sekali disebut itu. Ini bukan hanya sekedar ini aja Pak. Namun yang pasti cirinya kalau dia jadi matobi'i itu di atasnya itu jadi ya hamzah itu kalau kita sebut bahasa kitanya, ada istilah lainnya saya lupa itu ya. Itu ya alif itu ya alif. Kalau dia ya aja itu andai kata dia ya la-nya itu tadi mana dia hurufnya. Yutla ini andai kata dia hamzah itu kan nggak berlaku dia Pak. Karena fathah berharokat fathah pasti alif di sebelahnya. Itu kalau dia jadi matobi'i. Ada juga itu kan salah satu di surat apa saya lupa itu. Dia ada alif namun huruf sebelumnya itu kasroh. Jadi nggak jadi matobi'i. Dia harus pasangannya harus pas gitu. Kalau fathah itu alif, kalau kasroh dia harus iya, kalau domah harus waw, kan begitu hukumnya. Jadi kalau dia nggak berdampingan begitu, nggak dengan pasangannya, nggak akan pernah jadi matobi'inya. Nah, kalau ini ya alif kalau di bahasa kita kan gitu ya, di bahasa kita kan. Jadi ada alif tegak gitu, tegak di atas ya.
selain ini juga ya ada juga ya dengan hamzah di atasnya, atau waw di atasnya ada hamzah juga. Di Mushaf Madinah juga ada begitu. Ada waw misalnya, huruf waw di sebelahnya, namun di atasnya ada hamzah berendeng gitu kan. Itu ada nanti di situ ya, kalau kita perhatikan detail. Yang pasti ini mat tobi'i karena dia ya apa namanya, ya alif itu, alif iya gitu jadi Emang disebutnya kalau beda Ustaz. Kalau di yang Departemen Agama itu dia kan nggak ada kata tegak. Berarti kalau yang di Madinah ini yang itu tadi ada dulu fathah baru tegak. Berarti itu. Kalau di Departemen Agama langsung aja tegak. ya Kan kalau di sini misalnya kayak ya ya jadi itu tujadilu ja, kan kalau di Departemen Agama langsung ja langsung tegak, nggak ada lagi fathahnya, nggak. Ya, ya ya. intinya Itu sama dia bedanya. intinya. Cuman itulah rasem itu gaya penulisan itu Iya. yaitu beda mushaf, beda ini. Tapi itu tadi Pak ya, ya ini bukan hanya iya aja, waw pun ada kadang kalau Iya. kita perhatikan, waw ada hamzah di atasnya gitu. Ya, di kayak berlapis gitu hurufnya. Itu di Mushaf Madinah ya. Namun yang ini sudah kelihatan bahwa kalau dia ada garis fathah dan ada garisnya tegak di atas iya. Andai kata nggak ada garis tegak pun dia itu iya itu kan nggak mungkin bergandeng dengan fathah gitu. Tapi kalau di sini kan ada alifnya, alif kecil di atasnya gitu ya. Itu nanti kita cari lagi bahasa lainnya. Tapi yang pasti itu bisa kita pastikan itu ya alif itu namanya kalau di bahasa kita kan gitu ya. Itu mungkin ada istilah lainnya nanti kita cari lagi. Itu Pak ya untuk itu. Tadi juga ada sedikit di mana tadi ada nakal namanya di sini. Di sini ada nakal kalau nggak salah tadi di ayat yang keberapa tadi ya. Ada lama ini izal larta itu kan, itu izal larta itu nakal Pak ya namanya tuh, nanti ada nakal namanya, ada kehususan itu nakal. Itu sama dengan bi salismu gitu ya, bacaan bi salismu. Itu memindahkan harokat, apa namanya, nakal. Izallar memindahkan harokat. Yang di di ayat yang ke-48 itu. Izallar tabal mubatilun. Itu menggeser tanda. Nah, Iya kan? Itu ada kan di situ? iya. Nah, itu Izal. nakal itu namanya. Nakal itu berarti memindahkan, ya, memindahkan harokat suatu huruf ke huruf lain ketika dibaca, tetapi tidak dalam tulisan. Tulisan tetap harus begitu dia. Sama dengan yang surat bi salis mul fusuqu ba'dal iman. Nah, itu di surat apa itu? 49, surat yang ke-49 kalau nggak salah. Itu juga sama. Itu menggeser tanda baca. Itu ada berapa ayat lah. Nggak banyak sih, cuma ada berapa ayat. Mungkin 2 atau 3 ayat. Itu yang ada tanda nakalnya. Oke Pak ya, untuk malam ini kita cukupkan dulu Pak ya. Baik Pak Ustadz.
Iya, ini agak kurang nyaman, kita banyak Hilang. hilang-hilang. Untuk disimaknya agak kurang nyaman karena nggak kedengeran jelas gitu seperti biasanya. Insya Yes, Allah yes. nanti, insya Allah nanti di pertemuan mendatang lah kita ini lagi lebih rinci lagi ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam atau kesalahan dalam penyampaian atau penyampaian yang kurang berkenan serta keterbatasan saya. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan mendatang. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih Pak Ustadz bimbingannya. Bimbingannya. Semoga sehat selalu. Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat. Semoga kita semuanya sehat. Amin.